Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri wa miqdaril azim amma ba'du. Para jamaah ingkang kinurmatan, monggo saderengipun maos kitab Sirrul Asrar karyanipun Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani, kita maos umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lajengaken ten halaman 80. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid darin amin. Al-faslus sabiu, utawi iku pasal kang nomor 7 fi bayanil azkari, ing dalam nerangake piro-piro zikir. Ini Syekh Abdul Qadir Jilani menjelaskan tentang zikir. Karena zikir, kata zikir itu disebut di dalam Al-Quran sebanyak 267 kali ya. Bahkan kata sholat yang disandingkan dengan zakat yang disebut 83 kali itu, yang menggunakan aqimis sholah atau iqamatus sholah itu ada 5. Jadi punya makna sholat yang secara umum itu adalah doa, yang jamaknya sholawat, dan kalau aqimis sholah itu mendirikan sholat. Bahkan di dalam surat At-Taha ayat 14, qala wa ta'ala innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholati li dzikri. Innani ana Allah, setune ingsun Allah, la ilaha illa ana, ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud kecuali Allah. Fa'budni, monggo sembah ingsun, wa aqimi sholati, lan jumenengke salat, dirikan salat li dzikri, agar supaya mengingat. Jadi memang hakikat daripada salat juga akhirnya untuk li dzikri. Tapi ini jangan diputar balikan bahwa wa aqimi sholati li dzikri, ya, dirikan salat untuk mengingatku, berarti aku eling terus ora sah salat. Ini jangan diputar balikan. Karena dari 267 zikir ini, diantaranya Allah Ta'ala dawuh wadkuruni adzkurukum, wadkuruni, ya, mongko padha elinga sira kabeh marang ingsun, adzkurukum, niscaya Allah akan ingat pada kamu. Sehingga ini penting untuk mengingat. Lanjutannya ayat itu washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfuruni, dan janganlah kufur padaku. Di sini kufurnya adalah kufur nikmat ya. Makanya Rasulullah SAW di dalam kaitannya dengan zikir ini dawuh majalasa kaumun majlisan, tidaklah majalasa, tidaklah duduk kaumun sapa kaum majlisan ing majlis, tidaklah duduk satu kaum di majlis ini lam yadhkuru wa fihi, yang tidak mengingat Allah fihi, di dalam duduknya itu, walam yusallu ala nabiyihim, dan tidak bersolawat atas nabinya mereka, illa kana alaihim tirotan, kecuali bagi mereka itu kekurangan. Nah ini sebenarnya satu resep. Muga-muga niki sing rawuh tadi iki ora kekurangan.
Karena ngaten ora terus nek duwe payahane dalam kehidupan, golek cari wong pinter, golek sing mrono mbah dan sebagainya. Lah Rasulullah memberikan resep yang kadang kita itu dawuh Rasulullah, nggih. Majalasa kaumun majlisan, tidaklah duduk satu kaum dalam majelis Islam yadhkurullaha fihi, dan mereka tidak berzikir kepada Allah di dalam dunia itu, walam yusallu ala nabihim, dan tidak bersolawat atas nabinya, ila kana alaihim tirotan, kecuali bagi mereka adalah kurangan, fa in syaa adzabahum. Nah, ini jika Allah menghendaki maka akan disiksa, diberi adab. Wa in syaa ghafara lahum, dan jika Allah menghendaki maka akan dikampuni. Sehingga kula ora panjenengan sing namun sak panggonan ora zikir ora selawat kemudian kok dhewe kenikmatan itu pas entuk pangapuran Gusti Allah. Maka di dalam sholat ini sebelum kita masuk, karena ini babnya salembar tok. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Sharhul Hikam, kitab ini masyhur. Beliau Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan tentang sholat ini. Di situ liyakunna himmaka iqamatas sholat. Liyakun seyogyanya atau becik ono siro himmaka sejoniro iqamatas sholat marang anju menengake sholat. La wujudas sholat, bukan wujudnya sholat. Ini bukan hikam pulau. Karena dawuhipun Ibnu Athaillah fama kullu musallin muqimun, karena tidak setiap orang yang sholat itu iso menengake sholat. Nah, kemudian wa qomatus sholati, yang dinamakan menengake atau mendirikan sholat, makanya kan non komat kot koma, bukan ya, mendirikan. Wa qomatus sholati ini sinang hikam al muraduhuna, yang dimaksud dari jumenangkan sholat menika hifdzu hududiha ma'a hifdzi sirri ma'allahi azza wa jalla, niku nang hikam ya. Hifdzu hududiha, ngrekso angger-anggere, ma'a hifdzi sirri ma'allahi azza wa jalla, sartane ngrekso rahasiane Gusti Allah azza wa jalla. Mila di bab 7 kitab Sirrul Asrar, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani menjelaskan al-faslus sabi, pasal yang ke-7 fi bayanil adhkari, itu menjelaskan tentang zikir. Faqad hadallahu dzakirina, faqad monggo temen hadallahu nuduhake sapa Allah dzakirina marang wong kang padha zikir, bi qaulihi ta'ala, lawan dawuhipun Allah taala, wadhkuruhu kama hadakum. Wadhkuruhu mongko padha zikira sira hu ing Allah kama hadakum, kaya dene Allah wis nuduhake marang sira kabeh. Petunjuk zikir, ada petunjuk di dalam Al-Qur'an itu. Ya. Kembali mau nek zikir itu bisa nyebut ya zikir, eling ya zikir. Karena memang nanti ada tingkat-tingkatannya akan dijelaskan. Ya. Sing paling rendah ya nyebut. Karena zikir dimaknai nyebut. Ono sing nyebut tapi ora eling, ono ora. Tapi minimal kan nyebut dulu. Nah, makanya faqad hadallahu dzakirina. Maka sungguh Allah telah memberikan petunjuk buat orang-orang yang berzikir bi qauli ta'ala, dengan firman-Nya Allah taala, wadhkuruhu kama hadakum, dan berzikirlah kamu semua kepada Allah kama hadakum, sebagaimana Allah menunjukkan atas kamu semua, ila maroti bidzikrikum, marang tingkatan zikiri ro kabeh. Ila maroti bidzikrikum ya. Martabat tingkatan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma'akulu ana wa ma qala hun nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ini hadis. Afdalu utamane ma'akulu ana,
barang kang den ucapake marang ingsun saking ingsun. Ya. Jadi kalimat yang terunggul yang aku ucapkan. Ucapan bahasa Jawa. Wa ma qalahun nabiyuna min qabli, dan yang diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku, yaitu la ilaha illallah. Ini kuncine. Mulane afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Utama zikir. Zikir kan macam-macam, semua zikir. Ya, salat sendiri adalah wa aqimish sholata lidzikri. Tapi utama-utamanya adalah kalimat la ilaha illallah. Disinilah para wali-waliku untuk membuat torekot ini adalah semua torekot zikirnya itu. Walikulli maqamin martabatun khosotun, dan setiap kedudukan zikir, walikulli maqamin martabatun khosotun, itu ada tingkatannya khusus. Tafsir bibanya setiap zikir itu ada tingkatannya sendiri-sendiri. Zikir itu ada tingkatannya. Jadi kudu melu, sing durung ditalken ke la ilaha illallah ya ora kesuwen. Wong niki ngeter petunjuke Satul Jalani. Fal awalu monggo utawi kang kawitan. Hadahum nuduhake sapa Allah hum ing sira kabeh pada mereka hum ya. Ila dzikril lisani marang zikir lisan. Ini pertama adalah zikir lisan. Summa ila zikrin nafsi. Kemudian kepada zikir nafas. Ini tingkatannya zikir. Summa ila zikril qalbi, kemudian kepada zikir qalbi atau zikir hati. Summa ila zikrir ruhi, kemudian kepada zikir ruh. Summa ila zikri sirri, kemudian kepada zikir sir yang rahasia. Summa ila zikril khafi, dan kepada zikir yang samar. Summa ila zikril ahfal khafi, kemudian zikir kepada yang samarnya samar atau yang maha samar. Itu tingkatannya zikir. Yang pertama itu sing la ilaha illallah. Makanya Imam Ghazali menjelaskan di dalam kitabnya, zikir itu tingkatannya oleh Imam Ghazali dibagi 5. Yang pertama, orang mengucapkan lesana mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatine ora kelan terus di Allah. Mestine ono ora? Wong Imam Ghazali ngono. Kuwi ora apa-apa kata Imam Ghazali. Terusno wae. Itu zikir sing pertama. Jadi wong awam itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ora nek tudang tahlil la ilaha illallah karo ning omah utawa mikir kene. Padahal ngucapne la ilaha illallah. Itu wong awam. Tapi tidak apa-apa kata Imam Ghazali. Mbok menawa nanti kamu masuk ke tingkatan yang kedua. Syabdullah Wahab Asy'arani juga menerangkan itu, sama mengambil dari Imam Ghazali. Mbok menawa kelawan lesanmu kuwi ngucap la ilaha illallah, atimu bisa katut eling. Ku zikir yang kedua. Ini yang punya Ghazali dulu ya. Jadi menurut sithik-sithik menurut jembara. Nek krungu akeh mending ora kuper. Lo santri-santri itu pinter. Ya. Nek mikir ora betah ya ora betah, penak nang omah dolan. Tapi wow. Ya. Aja kang padha wonge padha watune watu sing nggo pondasi yo. Nek dijoli watu zamrud siji niku ya trek-trekan. Nah pingine mutiara, pingine watu sing manusia sama. Ya. Kemudian yang ketiga kata Imam Ghazali, sebelum lesanmu mengucapkan la ilaha illallah, hatimu wis eling karo Gusti Allah. Tingkat 3. Kemudian yang tingkat keempat itu hatinya wis selalu eling karo Allah. Wis tidak dengan ucapan. Itu seseling. Yang tingkat kelima nih, karena hati yang selalu mengingat Allah, nanti dibahas juga di sini. Ini dikir nafsi.
Ini berarti si ono sing eling-eling, si ono sing dieling-eling. Si ono dualisme nih. Tapi mau nek tingkat sing terakhir wis ora ono dikir maneh. Karena sing eling-eling ya sing dieling-eling ini. Angel stira apa kuwi tingkatan. Nah, kita merujuk kembali kepada kitab ini bahwa tadi fal awalu hadahum. Maka yang pertama Allah menunjukkan ila zikri kepada zikir lisan. Suma ila zikri nafsi kemudian zikir nawas. Suma ila zikril qalbi kemudian zikir hati. Suma ila zikri ruhi kemudian zikir ruh. Suma ila zikri sirri kemudian zikir sir. Suma ila zikril khofi kemudian zikir samar. Suma ila zikril akhfal khofi kemudian zikir yang samarnya samar. Fa amma zikrul lisani mongko anapun utawi iki zikir lisan. Adapun zikir lisan itu faka'annahu bidzalika yudzakirul qalba ma nasiya min dzikrillah taala. Faka'annahu moko seolah-olah hu yaiku zikir lisan kuwi bidzalika kelawan mengkono zikir lisan yudzakirul qalba itu mengingat hati, ngilingake hati ma nasiya barang kang lali min dzikrillah taala saking dzikir Allah taala. Sehingga dzikir lisan itu fungsinya adalah untuk mengingatkan hati apa yang terlupakan. Yang penting kan la ilaha illallah kan penting ya. Makanya nanti seragamkan doa untuk anak-anak ya. Di antaranya Allahumma ftah alaina hikmataka, ya Allah bukakanlah kami semua akan hikmahmu, wansur alaina rahmataka, dan tolonglah kami semua atas rahmatmu, wadzakir, nah dan ingatkanlah kami manasia ya, apa yang kami lupa ya, jadi kan pada lupa itu untuk dibukakan ya. Karena tadi kembali dzikir lisan itu faka'annahu bidzalika yuzkirul qalba ma nasiya min dzikrillah taala, yaitu seakan-akan untuk berfungsi dzikir lisan itu mengingatkan hati dari apa yang dilupakan dari zikir kepada Allah Ta'ala, itu dzikir lisan. Kemudian wa amma dzikrun nafsi, apa kuwi dzikir nafas kuwi? Penjelasan Syekh Abdul Turjani, dzikir nafas kuwi wa huwa dzikru ghairi masmu'in. Fahuwa mau utawi zikir nafas itu zikru yaitu zikir ghairi masmu'in yang tidak bisa didengar bil hurufi was sauti dengan huruf maupun suara. Makanya di dalam tarekat zikir nafas adalah keluar masuknya zikir ini dengan lafaz Allahu sing wis tidak dengan suara. Bal masmu'un bil khissi wal harokati fil batini. Bal masmu'un, tetapi masmu'un bisa didengar bil hissi dengan indera, wal harokati fil batini dan gerakan dalam batin ya kan? Meskipun ran suaranya kan si main lagi itu dikit nafas terus lalain mana po jalake ning ngaji mana kan main kelingan mana ya. Wa amma zikrul qalbi, dan adapun zikir hati itu fahuwa, maka utawi zikir qalbu iku mula hadzatul qalbi, itu catatan hati, mula hadzah catatan hati, ma fi dhamirihi, suatu yang ada di dalam hati nurani, hinya sopo ada kirinya, hinya ngubung sing zikir minal jalali wal jamali, dari sifat keperkasaannya Allah dan sifat keindahannya Allah. Zikir hati itu adalah satu catatan mulahadul qalbi ma fi dhamirihi, apa yang ada di dalam dhamiri itu hati nurani orang yang berzikir. Wa amma natijatu dzikrir ruhi, dan adapun hasil dari zikir qalbi itu adalah zikir ruh. Fahuwa mongko utawi dzikir ruh iku musyahadatu anwari tajalliyatis sifati, musyahadatu anwari
bisa menyaksikan piro-piro nur atau piro-piro cahaya tajaliyati sifati pertelane sifati Gusti Allah Ta'ala bina senang dikir roh mau deh yang beberapa dikire andu-andu gitu. Wa amma dzikru siri dan adapun dzikir sir yang rasa itu fahuwa muraqabatu mukasyafatul asroril ilahiyyati. Fahuwa maka utawi dzikir sir iku muraqabatu. Muraqabah ngene cara bahasa anu nginjen-injen ngene bahasa Indonesia apa ki? Kudune saiki kudu didobel. Nginjen-injen iku apa bahasa mengintai kena. Ora apa-apa, ora salah. Soale ngene cara muraqabah ki nginjen-injen. Ya, bahwa dzikir sir itu adalah muraqabatu mukasyafatul asroril ilahiyah. Nginjen-injen mukasyafatul asroril ilahiyah. Kebukae, tersingkapnya piro-piro rahasiane zat ilahiyah. Asrori itu jamannya dari sir ya. Itu dzikir sir itu. Wa amma dzikril khafi dan adapun dzikir yang samar itu fahuwa maka utawi dzikir khafi kuwi muaqibatu anwari jamalidatil ahadiyati fi maqaati sidqin. Fahuwa maka utawi dzikir samar akhfawi muaqibatul anwari, sesuatu yang diakibatkan itu suatu dari hasil itu fokus anwari jamalidati, fokus kepada piro-piro nur keindahane zat al ahadiyati, zat ahadiyah fi maq'ati sidqin, di tempat yang disenangi ya. Ini sudah zat ahad. Karena memang kadang-kadang beberapa kali saya ngomong bahwa mentranslate bahasa Arab ke bahasa Jawa itu kadang-kadang susah. Nah, kalau ahad itu ya kalau ditranslate ya esa, karena ahad ini memang miliknya zat, miliknya Allah, yang di dalam Al-Quran laisa kamitslihi syai'un itu adalah zatnya Allah. Kemudian sifatnya Allah itu no ma'ani, no silian juga ya, makanya wa huwas samiul basir, ini terusannya ayat itu. Maka dia Allah itu samiul basir, mendengar, melihat. Kalau orang panjenengan ya mendengar, kalau panjenengan melihat, tapi ku ma'ani silian. Nah, makanya Bismillahirrahmanirrahim, mendahulukan Allah dari Rahman dan Rahim, karena Allah ini isim zat yang ahad. Mana disebut di dalam pengertian tasawuf adalah ahadiyah, ahad. Kemudian di bawah ahad itu ada wahdah ya, satu. Kenapa caca nek nyilip dijawaki pri ono esa ono satu, mending ono esa. Kalau ahad tidak berbilang, kalau satu itu berbilang. Kemudian ada lagi di bawahnya itu sifat asma itu wahid, wahidiyah. Wahid itu satu di dalam kegandaan. Meskipun kabur wahid nomor siji, tapi wahid itu wahidiyah itu manunggale sifat telurus nih di siji. Nah ini kan susah, makanya ketika artinya ditranslate ke Jawa, dijadikan satu keilmuan yang dikutip oleh Sultan Agung, termasuk oleh Ronggo Warsito. Ini orang melihat aslinya disamakan kadang salah. Sultan Agung meringkes dari pengetahuan kemarifatan itu menjadi tiga. Yang pertama adalah sangkan paraning dumadi. Ini kalau di dalam Islam adalah kita melihat asal usul kejadian yang sudah di Sirul Asal diterangkan kan bab awal sebelum ada apa-apa ya. Allah di mana al-ama ya. Kemudian awaluma khalaqahu nuri ya, yang diciptakan oleh yang pertama nur. Ini nek di Jawa ke sangkan paraning dumadi. Nah, kemudian ketika menerjemahkan wahdatul wujud. Nah, ini wahdatul wujud diterjemahkan karo ora bukan ahlinya tasawuf bingung ke.
dianggap sesat. Karena diterjemahkan menjadi manunggaling kawula Gusti. Salah padahal. Nek manunggal itu wahid, padahal ini wahdah. Satu, wahdatul wujud. Itu maknanya wahdah itu satu, wujud itu ada. Ada adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak ada. Ini bahasa filsafat. Lah hakikatnya yang ada itu hanya Allah. Terus kalau takut, loh saya ada, mau ada. Tapi nanti kamu tidak ada kan? Hakikatnya itu kamu, kulon itu mboten ono ini hanya silian. Ini maknanya kembali. Tapi hakikatnya wahdatul wujud itu adalah la maujuda illa Allah. Ini ketika dikemas diterjemahkan bahasa Jawa manunggaling kawula Gusti wis angel maneh. Salah wis. Dan kalau yang ketiga memayu hayuning bawono itu masih pas, memperindah dunia ini, karena memang dunia yang sudah indah ini jangan membuat kerusakan di muka bumi. Karena ketahuilah silian sing sedelo umur singkat ki ora sah por-poran ini. Dunia ini bukan warisan tapi titipan, ini dirawat men gentenan urip karo anak cucu. Oh, por-por ya silakan Pak, nggawe omah tingkat Pak, ono mau tinggal kan paling itu. Lah inilah makna dari memayu hayuning bawono. Ya. Kemudian tadi wa amma dzikrul khafi, dan ada pun dzikir yang sama itu bahwa muaqibatu anwari jamali dzatil ahadiyati. Ya. Maka dia dzikir khafi itu fokus pada cahaya atau nur sifat indahnya zat al ahadiyah, zat Allah yang ahad, fi maq'ati sidqin, di tempat yang disenangi. Itu dzikir khafi. Kemudian wa amma dzikru akhfal khafi, dan adapun zikir samarnya samar, yang maha samar, fahuwa nadru ila haqiqatil haqqil yakini. Maka dia zikir akhfal khafi itu nadru ila haqiqatil haqqil yakin, bisa melihat kepada hakikat Allah dengan suatu keyakinan, dengan ainul yakin. Maka ain itu kan mata bisa, tapi biasanya nadru melihat. Nah, tapi melihat itu nek ainal yakin. Orang yakin itu nek wong awam yakin nih, tapi si ragu-ragu. Kalau perlu pendalaman. Wong awam niku ragu-ragu. Apa maneh dicontohin ini Imam Ghazali juga. Ada satu gedung, jenengan dikabari karo tiyang, Mas atau Mbak, kan jero gedung kono kuwi ana wong wedok tuwa siji. Karena yang mengabarkan itu adalah orang yang bisa dipercaya, jenengan ya wis yakin. Tapi ki yakin sing awam. Suatu saat ketika panjenenganku ditodong peso, Jong, jerono wong wedok tenan ra Jong ngene. Ono ora nek ora? Engko dhisik, ragu-ragu ra. Itu yakinnya orang awam, yakin tapi dalam keraguan. Muga-muga kalau karo panjenengan ora termasuk sing yakin keraguan, wong nyatane dilantik di lurah atau dicari wis. SK-ne misalnya bupati sing tangan. Iki urung nomor bayarannya sampean wis yakin, syukuran kadang ngambeng utang-utangnya, oh wis yakin nek bakal gitu duit. Tapi dengan firman Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kalau engkau berserah pada Allah maka dicukupi. Yakine kurang. Padahal itu firman, wa ma min dabatin fil ardi ila ala rizquha. Banyak ayatnya. Dan segala yang merayat di atas bumi ini, dabahiku meremet ila ala rizquha. Terus kene Gusti wis nanggung. Lah sarene kula panjenengan ku yakine wong awam yo sik ragu-ragu. Nah, kemudian ainul yakin itu dicontohke ketika
mau cung kain jero gedong kaya ono wong wedok itu terus jenengan diduduhke lah kaya dengan menyaksikan nadri ainal yakin niki suatu saat jangankan artinya apa 1000 kata nih 1000 peluru pun tidak akan goyah apa nih todong tenan po nek jero ono ya inilah yang namanya hakul yakin. Nah kalau orang panjenengan kan berarti kan setengah ragu karo Gusti Allah, setengah ragu ngro makrifat ya karo firmane setengah ragu malah karo SK bupati wis dutang sik karo riyo. Yakin soalnya engko bakal itu bayaran. Kan mbah kelas sithik. Nah itu kalau di tingkat dzikir ahfal khafi fahuwa nadru ilal haqiqatil haqqil yakini. Maka dia bisa melihat kepada hakikat al-haq yaitu Allah dengan satu keyakinan wala yattoli'u alaihi dan tidaklah ada yang mengetahui. Saya tafsirnya mata yattoli itu dari kata at-toli tola'a apa jal tola'al badaru alaih muncul. Nah, tidaklah ada yang bisa memunculkan alaihi atas hakikatul haq itu. Nah, tapi tafsir bahasanya tidak ada yang mengetahui alaihi atas tadi hakikatul hak itu ghairillahi ta'ala kecuali Allah ta'ala kama qala Allah ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa fa innahu maka sesungguhnya Allah ya'lamu sirra itu mengetahui yang rahasia wa akhfa dan yang lebih rahasia. Wadzalikal ablau kulli awalimi dan yang demikian itu ablau ya, sampai besok ya puncak besok puncak kulli awalimi puncak setiap alam. Di ketika sudah dipikir hafal ini wis ora ono swara mau nafas wis ora swarane ya wis ora swara tapi ono penjelasane ini muga-muga sampean wis ora zikir la ilaha illallah muga-muga wis tekan kono ora bimbing ya. Nah, disitulah adalah puncak dari segala alam. Wa anha kulli maqasidin dan akhir saben-saben tujuan maqasidin itu. Ya. Di alam yang tertinggi dan tujuan yang paling akhir. Ya, terjemahke dibalik ngono. Di alam itu adalah puncak. Hadiah itu menjadi tujuan. Zat ya sudah. Ahad itu dasarnya Allah. Alam anna simmatu ruhan akhara ketahuilah ilam anna simatan sesungguhnya di situ ruhan akhara ada ruh yang lain di alam al-qurbah atau alam lahud itu di situ ada ruh yang lain wahwa al-tofu minal arwahi kullaha dan dia ruh yang lain itu al-tofu minal arwahi halusnya halus-halusnya piro-piro ruh kullaha dari semua ruh. Di situ ada roh bahwa dan dia yang roh yang paling halus itu tiflul ma'ani itu yang dinamakan tiflul ma'ani versinya Syaikhul Dani yo Sultan Aulia malu ya. Dan kelihatannya saya single istilah ini di kitabnya Syaikhul Dani ya. Semua menerani tapi ada dia mengistilahkan dan di bab yang berapa kan sudah kenapa dinamakan tiflul ma'ani itu ya. Wa huwa latifatun da'iyatun bihadil atwari ila Allah ta'ala. Wa huwa dan dia tiflul ma'ani itu latifatun da'iyatun ya. Roh yang paling halus da'iyatun yang selalu mengajak bihadil atwari dengan ini atwari itu piro-piro jalan ila Allah ta'ala marang Gusti Allah ta'ala. Itu memang roh yang mengajak jalan menuju Allah Ta'ala. Wa qalu dan dikatakan oleh sebagian para sufi besar ya para sufi para wali-wali hadhir ruhu la takunu likulli wahidin hadhir ruhu utawi iki ruh la takunu ora ono apa ruh likulli wahidin marang saben-saben wong suci. Artinya bahwa roh ini tidak terdapat di sembarang orang. Ya, jadi
tak tartilke karo tak anu. Maksudnya karep bahwa roh itu tidak terdapat di sembarang orang, bal akan tapi atau balik ya. Ya lil khawasi. Dia adalah milik orang-orang khusus. Kama qala Allah Ta'ala subhanahu firman Allah Ta'ala yulqir ruha min amrihi ala may yasha'u min ibadihi. Yulqir ruha ya, Allah menetapkan ruh, netepake sapa Allah ing ruh ya. Cara langsung dimakan Allah menetapkan ruh. Yulqir ruha netepake sapa Allah ing ruh min amrihi atas perintahnya ala may yasha'u ya, atas may yasha sakersa-kersa Allah ya. Min ibadihi saking kawulane Allah. Ya Allah itu sakersa-kersa ya. Harus untuk pitulungan bisa ke sana. Keluar penyanyi bisa usaha dong. Wa hadhihi ruhu mulazzamatun alamil qudrati, dan roh ini selalu langgeng atau mulazzamatun selalu ada di alam kudrah ya. Wa musyahidatun alamil haqiqati, dan menyaksikan zat di alam haqiqah la taltafitu ila ghairillahi ta'ala, hingga tidak berpaling kepada selain Allah. Kotu tidak pernah sama sekali mana nih kotu, terus hanya Allah bro. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya haramun ala ahlil akhirati, dunya niku haram nggo wong ahli akhirat, wal akhiratu lan utawi akhirat niku haramun ala ahli dunya, haram kanggo wong ahli dunya, wahuma dan kedua-duanya dunia dan akhirat itu haromani, iku haram loro-lorone ala ahlillahi kanggo wong sing ahlillah, para wali-wali. Fatoriqul wusuli ila wahi ta'ala, dan jalan untuk usul atau untuk sampai kepada Allah Ta'ala, mutaba'atul jismi ala siratil mustaqimi, yang selalu menjaga badan tetap berada di jalan yang benar, bi'ah kamis syariati, dengan melakukan semua hukum-hukum syariat, lailan wa naharon, baik malam maupun siang, wadawamu dzikrillahi ta'ala, dan melanggengkan zikir kepada Allah Ta'ala fardun, itu wajib. Jadi orang yang mau menuju ke sana wajib, itu fardun. Qaimun alat tolibina ya, yang harus ditegakkan atas orang-orang yang mencari ya, tolibin mencari kepada Allah Ta'ala. Kama qala Allah Ta'ala alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Al-Imran 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri atau duduk, wa 'ala junubihim, atau dalam keadaan berbaring, junudihim, wa yatafakkaruna, dan orang-orang yang selalu bertafakur atau memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, maksud ayat ini menurut terakhir ini Syaikhul Jurjani, wal muradu minal qiyamin nahari. Nah, ini minnya ini min bayan ya. Min itu ono lil mubtada ya, ono li tab'id ya, ono sing setengah sangking, ono sing permulaan. Min ini adalah menerangkan jenis ya. Makanya kalau di dalam bahasa Arab, kalau min yang menjelaskan tentang jenis ya, lil bayan, dan kata sebelumnya adalah ma'rifah, kata yang diketahui, ini majrurnya mesti berbentuk hal, keadaan majrurnya. Tapi kalau sebelumnya itu adalah nakiroh, tidak diketahui, majrurnya itu berbentuk sifat atau naat. Nek si angel mengko tekan sing anu, nek si angel lah. Nah, ini menjelaskan bahwa
minal qiyamin nahari wa minal qu'udil laili. Ya. Iki bayane ngadeg ing wayah awan lan bayane turu ning duduk di saat malam wa minal junubi dan dalam keadaan berbaring. Ini menjelaskan dari apa? Keseluruhan hal keadaan. Makanya di sini yang terakhir wal qabdi wal basti was sohati was sakomati wal ghini wal fakri wal aisi wal khuldi wa ma asbaha dzalika. Ini majrurnya semua hal. Sehingga wal qabdi wal basti dalam keadaan apa? Sempit dan keadaan lapang. Itu semua berzikir. Maksudnya itu. Jadi maksud dari ayat berzikir kepada Allah artinya qiyaman wa qu'udan, ini dimurut itu. Kemudian wasihati wasakomati, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, wal ghina wal ghani, dalam keadaan kaya, wal fakri maupun dalam keadaan fakir, wal izi dalam keadaan mulia, wal khuldi dalam keadaan abadi, wa ma asbaha dzalika, dan suatu yang diserupakan seperti itu. Artinya penjelasan Al-Quran alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim itu artinya semua keadaan hal. Mestine ya nek wis tingkate dikire wis dikir sing krana suarane ra. Nek ya ora sempat la ilaha illallah terus tiga awam. Nah itu. Ini yang saya sampaikan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Insyaallah untuk minggu depan Al-Faslu Saminu fi bayani syara'itid dzikri. Itu pasal yang 8 menjelaskan tentang syarat zikir. Demikian mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua dibuahkan. Shallu ala nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min zahiran wa batinan wa tasuruna bi badika sholihin fi dunyana wa urana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa urana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wasalim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin il-qawi wa sholihi amali bi syafaati Kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tasuruna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi
dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawiyyi wa sholihi a'mali bi syafaati Kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dhahiran wa batinan wa tasuruna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawiyyi wa sholihin a'mali bi syafaati Kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Somad Al-Jawani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.